Selamat sore teman-teman peserta PSS UWIS Learning Academy. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan. Selamat datang di training kita pada sore hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu semua untuk menyalakan kamera, memasang virtual background, dan ikuti terus rangkaian acara pada hari ini untuk mendapatkan info-info mengenai pengembangan diri yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa dan unggul. Hari ini program pembelajaran kita masih dalam topik yaitu tentang thinking, dan hari ini materi yang akan kita bahas mengenai creative thinking dan problem solving. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum lanjut mungkin di sini ada teman-teman yang baru join, jadi izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai apa itu PSS UWIS Learning Academy. PSS UWIS Learning Academy PSS UWIS Learning Academy adalah inisiasi gerakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dalam segi pengembangan diri melalui berbagai kegiatan training yang berbiaya sesuai kemampuan para pesertanya. Dana yang terkumpul dari para peserta akan didonasikan untuk membantu kegiatan mengajar di sekolah alternatif jalanan atau sekolah saja. PSS UWIS ini tersenggala dalam rangka Anniversary Talent HRM di bulan Juli dengan tema berbagi untuk sesama, menginspirasi untuk semua. Acara ini juga disupport oleh Inergi dan sekolah saja. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi dan kepada teman-teman PSS UWIS Learning Academy yang berkenan untuk melakukan donasi dapat ke rekening yang sudah kami sampaikan di chat box. Dan juga Bapak Ibu, pada chatbox Bapak Ibu sudah ada link untuk registrasi ulang, untuk verifikasi sertifikat dan absensi hari ini, yang nanti teman-teman terima setelah mengikuti pelatihan. Jadi jangan lupa untuk registrasi ulang di form yang telah kami share di chatbox. Baik Bapak Ibu, selagi semuanya bersemangat, di hari Senin yang cerah ini kita akan capture terlebih dahulu momen ini dengan foto bersama. Dimohon Bapak Ibu dapat membuka kameranya dan memakai virtual background yang ada di chat box. Oke, Bapak Ibu boleh dibuka kameranya dan melambaikan tangan sambil kita bersiap untuk foto dahulu. Iki ganti profilnya kan kecamatan, diganti. Selamat sore. Baik, Bapak Ibu kita akan berfoto bersama. Yang belum membuka kamera, mohon dapat membuka kamera yang terlebih dahulu untuk foto bersama. Saya akan menghitung 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke materi dari fasilitator, kami akan memperkenalkan fasilitator kita pada hari ini adalah Bapak Surya Rahmanuh, PLT CLC. Bapak Surya ini sudah berpengalaman lebih dari 17 tahun sebagai trainer, mendapatkan gelar PVS Internasional, Certified Leadership Coach dari Cheris Indonesia, Problem Solving, Decision Making, dan materi soft skill lainnya. Dan langsung saja kita sapa, halo Pak Surya. Ya, halo Pak Yohana dan rekan-rekan semua yang coba saya sebutin ya. Saya udah ngitung 40 orang kalau terkoneksi. Saya sapa Pak Anggarik Trenggalek nih, cabang dulu nih. Yang pertama. Yang kedua saya sapa juga Mbak Meva. Yang tiga nih, Dinas Karsipan. Ya, nggak apa-apa ya, sampling aja M-Holic BPBD lumayan ya. Di sini materinya 1 jam kepake ya Pak Irfan, Pak Toywin, dan Pak Masrul yang awal-awal. Ya, selamat sore semua. Dan gimana, langsung aja dilanjutkan ke Mbak Yohana, silakan Pak. Pak Surya akan membawakan materi mengenai Pak Surya untuk menyampaikan sesi pertama ini. Silakan Pak Surya. Oke. Silakan ya. Oke, saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Ya. Oke, apakah sudah bisa melihat screen saya? Kalau sudah boleh kasih jempolnya atau sudah ya, Pak Yohana ya. Ya, oke, saya lanjutkan. Perkenalkan Bapak Ibu sekali lagi, nama saya Surya. Saya memang pengalaman di thinking ini hampir 16 tahun ya. Di certified juga di Kepler Tregu, Problem Solving and Decision Making. Materi sebenarnya itu kalau training biasa, kalau di Minot Indonesia itu 5 hari ya. Kita peras biasanya saya ngajar 2 hari. Hari ini cuma 1 jam aja. Ya, jadi nggak apa-apa ya. Jadi kita akan percepat dan tadi mungkin
banyak informasi yang tidak dapat, tidak apa-apa. Yang penting nanti teman-teman, saya akan intisarikan dari apa yang saya alamin. Ya tadi ini sudah dijelaskan ya oleh Mbak Yohana, ini saya 17 tahun, dan Anda juga bisa catat sini ya, coach2grid.com itu website gratis saya, jadi silakan mau belajar video tentang apa aja yang Anda inginkan. Oke, sekarang saya mungkin coba mau interaksi dulu kepada teman-teman. Ya, saya mungkin ada beberapa orang yang mau share. Apa itu masalah teman-teman? Ya, kita mulai dengan satu pertanyaan. Kalau saya coach juga, semua dimulai dengan satu pertanyaan. Ada yang boleh sharing interaksi? Pertanyaan mudah ya. Atau saya stop share dulu ya. Nah, boleh saya tanya siapa yang mau berinteraksi sama saya atau ngobrol atau ketik di kolom chat, apa itu masalah? Ada nggak yang mau share? Silakan. Ada yang mau share? Ketik dari kolom chat, silakan. Atau langsung aja. Ini kita kan bicara supaya teman-teman masih baru sore-sore ya, ada yang pulang dari kerja, apa. Ada nggak yang, oke, kalau nggak saya tanya, Mbak Ena Yuni deh. Coba, menurut Mbak Ena Yuni, apa sih itu masalah Mbak Ena Yuni? Kan kita bicara problem solving ya, untuk creative thinking. Nah, mungkin siapa Mbak Ena Yuni bisa open mic-nya dan jawab, apa itu masalah menurut Mbak Ena Yuni? Tidak ada yang salah benar di sini. Yang ada kita sama-sama belajar. Silakan Mbak Ena Yuni kalau tidak berkeberatan. Mbak Ena Yuni, open mic-nya. Oke, kalau gitu udah open mic ya. Pak Masrur deh. Nah, udah matiin Pak Masrur. Pak Masrur boleh open mic, kita terkoneksi, silakan Pak Masrur di Dispora, Triangalek silakan. Boleh di open mic. Apa menurut Bapak ini Triangalek? Atau teman-teman yang nggak sempat boleh ya 1-2 menit biar kita asik, biar asik. Ya, Pak Masrur silakan. Masalah itu apa menurut Pak Masrur? Sesuatu hal yang harus diselesaikan. Harus diselesaikan ya. Oke. Ya. Terus? Oke, terima kasih. Ada satu lagi siapa nih yang mau ini? Oh, oke. Ada yang bilang kendala dalam hidup. Wow, berat banget nih Bang Gita. Ada yang bilang suatu hal tuh karena belum sesuai dengan harapan. Yes, agak ada benar ya. Suatu kondisi di mana harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Betul sekali. Ya, bila kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, betul banget ya, teman-teman. Oke, ada yang mau angkat tangan, silakan nih. Raheni, Diska, boleh open mic, silakan. Boleh, menurut Pak, satu lagi nanti, atau Mbak Aya dulu boleh, silakan. Menurut Mbak Aya, apa itu masalah Mbak Aya? Seperti suatu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan atau rencana, Pak. Ya, betul. Ya, oke, terima kasih. Saya langsung share, terima kasih atas partisipasinya, luar biasa kelas ini. Boleh saya kasih Anda, itu dong ya, saya kasih Anda bintang ya, jempol ya. Anda luar biasa. Nah, hari ini, karena waktu 1 jam, hanya cukup interaksi saya akan coba langsung ya. Tunggu bentar. Saya kayaknya share screen-nya ini. Saya Oke, tunggu ya. Ini Suaranya menghilang, Pak. Pak Surya, suaranya masih ke-mute, Pak. Kembali ke halaman dia. Suaranya hilang, Pak. Pak Surya, suaranya masih ke-mute, Pak. Pak Surya. Oke, ya udah. Oke. Udah. Ya. Oke ya. Nah, jadi benar ya, masalah itu adalah adalah sesuatu hal yang menghalangi Anda mencapai target. Ya, jadi tidak sesuai harapan, betul sekali. Jadi harapan kita adalah, kalau tadi saya pakai bahasa teman-teman, Bapak Ibu, target itu adalah target adalah hal yang ingin kita capai, kenyataan yang ingin kita raih. Tapi apa daya, kita jatuh ke dalam kondisi aktual. Itulah kenyataan kita hari ini. Nah, jadi masalah adalah kalau ada penyebab. Jadi yang perlu kita tahu adalah kita harus cari penyebab masalah dulu. Mengapa kita tidak sesuai target? Contoh, saya mau pergi
ke sebuah tempat, tapi tiba-tiba macet. Nah, macet itu masalah. Nah, di situ timbul masalah karena kita, nanti baru kita bisa tarik balik. Kalau masalah terjadi, apa penyebabnya? Macetnya kenapa? Nah, Anda bisa refleksi. Oh, ternyata memang jalan situ macet. Berarti Anda harus preparation. Nah, itu adalah sebagian dari yang kita udah ketahui sehari-hari ya. Nah, yang penting adalah kalau kita mencari masalah, ada masalah adalah kita cari adalah deviasinya. Ya, pasti ada penyimpangan. Penyimpangan itu adalah yang hal-hal yang menyebabkan berapa besar deviasinya. Contoh, kalau saya orang sales ya, target saya 100%. KPI, Bapak Ibu punya KPI ya, di mana-mana kerja. KPI kamu berapa? 100%. Aktual kamu, pencapaian kamu berapa? 90%. Berarti ada gap-nya 10%. Deviasi ya. Gampang rumusnya, target dikurangi aktual, itulah deviasi. Nah, tolong di-mute ya. Semakin besar deviasi, maka semakin besar juga itu yang harus kita beresin. Nah, pentingnya adalah kalau ketika ada terjadi deviasi, Anda perlu lihat saat deviasi mulai terjadi, ada perubahan yang menyebabkan terjadinya deviasi. Nanti kita akan belajar perubahan. Jadi ada yang menyebabkan perubahan tadi. Apakah perubahan itu bisa internal, eksternal. Bisa juga dari hal-hal yang di luar kendali kita ataupun dalam kendali kita. Maksud saya begitu. Yang menarik adalah penyimpangan itu bisa positif atau negatif tergantung dari sudut pandangnya. Contoh ya, kalau saya ingin menjual, kalau penjualan artinya jualah barang sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa, ada juga kenapa menjadi masalah. Karena begitu Anda menggenjot penjualan yang sebanyak-banyaknya dengan biaya promosi yang sebanyak-banyaknya juga, itu artinya bukan jadi masalah baru, yaitu apa? Bukannya profit, malah Anda rugi atau lagi utang. Nah, itu biaya, muncul biaya. Nah, ini yang Anda harus cermati sebagai seorang profesional, seorang yang bekerja, karyawan yang baik adalah, atau kita profesional yang baik, orang yang baik adalah, kita harus meningkatkan profit, menekan biaya. Udah, dalam hidup ini cuma dua kok. Ya, kita mengejar keuntungan, kita menekan yang kerugian-kerugian kita. Sampai sini bisa ya. Nah, ini contoh masalah tadi ya. Seorang sales ingin mencapai penjualan 100 juta tadi ya, target 100%. Faktanya dia hanya mencapai 90 juta, aktual 90%. Jadi dia kurang 10 juta, gap 10%. Ya, ini rumusnya tadi saya sudah jelasin. Rumusnya target sama dengan aktual ditambah gap. Ya, supaya gampang pola pikirnya. Kemudian jadi pernyataan masalahnya adalah pencapaian sales bulan ini kurang 10 juta dari target. Nah, teman-teman kalau punya catatan atau boleh print screen slide ini, yang penting Anda punya dua hal ya. Menentukan masalah itu hanya dua aja komponen. Satu, objeknya apa? Pencapaian sales bulan ini. Jadi gampang, nggak ribet-ribet. Terus deviasinya, apa deviasinya? Ya, kurang 10 juta dari target. Jadi pernyataan masalah terjadi dari dua komponen. Satu, objek, kedua, penyimpangannya. Atau gampangnya nih, ya, waktu bulan lalu, ya, minyak naik, ya, minyak turun, sekarang turun. Jadi gitu situasinya. Jadi minyak apa yang bendanya, minyaknya, apa masalahnya naik. Nah, baru kita cari kenapa naik, karena pasokannya berkurang, supply and demand, begitu ya. Nah, di situ baru kita nanti gali lebih lanjut. Tapi pernyataan masalahnya adalah penting. Kenapa? Kalau pernyataan masalahnya salah, maka analisanya salah. Ya, ini penting banget, teman-teman. Domongi makan kuwi. Ya, ada bocor suaranya, boleh di-mute dulu Ibu ya. Nah, ini contoh masalah. Hilang suaranya. Suaranya hilang. Suaranya Surya masih hilang. ke mute, Pak. Pak Surya masih ke mute, Pak. Suaranya. Suara hilang. Pak Surya, Iya, suaranya saya masih tahu. Tapi adminnya jangan mute saya, mute suara yang itu yang bocor. Tolong ya. Oke, nggak apa. Oke, udah dengar ya. Tadi ke-mute sama admin kali. Admin mute suara saya, bukan saya. Sudah, Oke ya. sudah sip. Oke ya. Nah, sekarang saya ambil contoh yang lain. Saya pribadi ya, saya ini juga sebuah contoh. Saya ingin turunkan berat badan 88 ke 82 kilo.
ya kan, sampai akhir tahun. Ini kalau bicara progresnya gini ya, Anda lihat, saya waktu tahun lalu 2021 88, saya pasang target nih, saya mau kurus 82, ya kan, saya pasang target yang hitam nih. Yang hitam ini adalah target saya. Tapi faktanya adalah ini, ya, ada yang kadang saya menang, saya dietnya lari, olahraga, tapi kadang saya kalah juga, merah. Ya, merah itu artinya apa? Di sini Anda harus ngecek, makannya apa? Makannya mulai nggak kejaga, makannya daging kambing, apa? Disitulah. Nah, ini penting banget buat teman-teman. Ya, jadi dari sederhana, saya kasih juga gambar chart yang gampang. Jadi Anda bisa tarik garis, nanti di sini. Ya, Anda ini cara melihat masalahnya. Nah, masalahnya adalah berat badan saya kenyataan kita faktanya terakhir. Desember 2021 berat badan saya 84, ada lonjakan tinggi. Nah, berarti nyatanya adalah pencapaian berat badan kurang 2 kilo dari target. Itu ya. Sini gampang-gampang dulu ya. Nanti silakan teman-teman catat dulu apa yang ingin ditanyakan nanti karena sesi 1 jam saya akan habisin materi dulu, nanti kita jawab di belakang ya. Nah, karena kita punya bisnis yang berbeda, saya akan berikan sebuah ilustrasi tentang bisnis. Bisnis itu ada 3 komponen penting, yaitu input, proses, output. Contoh, KPI kita udah tentuin ya, output. Saya ambil contoh yang gampang aja. Meja kayu yang berkualitas tinggi. Kita tarik balik. Sebelum bicara hitungan, bicara konsepnya. Kalau mau menciptakan meja kayu berkualitas tinggi, apa masukannya? Kayu. Ya, Anda mesti tulis kayunya apa. Misalnya kalau mau detailin, kayu jati umur 10 tahun minimumnya. Itu menurut Anda. Tukang. Ya kan? Tukang pengalaman minimal 5 tahun. Itu kalau di dalam orang HRD ada job spec sama job desk. Perkakas lengkap. Misalnya nomor yang merek apa tertentu. Ya. Kaca. Kalau itu opsional, bisa ada apa enggak. Ada catnya, tergantung. Kalau bahannya murahan, ya dari kayu murahan, dicat nggak kelihatan. Tapi kalau kayu jati, pakai pelitur. Misalnya itu opsional yang perlu Anda miliki. Terus amplas ya, bukan ampas, salah ketik ya. Nah, ini Anda harus pilah-pilah dulu. Ya, ini bagian input. Di bagian proses, Anda lihat ada urutan. Proses adalah sebuah urutan langkah untuk mencapai sebuah output yang sempurna. Kita lihat ya, untuk buat meja kayu, nomor 1 diukur. Ya kan? Terus kedua dipotong, sama kayak tukang baju gitu ya. Kalau dipotong tanpa ngukur, artinya bahannya rusak, akan jadi waste. Kalau itulah makanya urutan nggak boleh dirubah. Di urutan ya, diukur dulu sesuai gambar, misalnya sesuai ukuran ya, dipotong. Ketiga, kemudian diamplas kasar dulu, kemudian dikasih amplas halus, kemudian dirakit ya kan supaya tangannya nggak luka, apa kan setelah beres. Kemudian diselesaikan, di finishing, itu bisa pakai cat atau pelitur, tadi pilihan, ada opsional, dan disimpan di gudang. Nah, ini adalah sebuah gambaran. Jadi teman-teman, kalau tadi Anda bilang, aduh saya tadi masalahnya, masalah hidup saya, problemnya rumit banget. Nah, Anda harus merinci. Ya, misalnya outputnya apa, kemudian Anda bikin inputnya dan prosesnya. Jadi semua ini apply ke semua bisnis. Ilmu ini bisa dipakai ke Bapak Ibu, ITO-nya apa. Dan menariknya, kalau Anda bekerja di korporasi, bisnis ini akan saling kait-mengkait. Contoh, saya pengalaman dapatin ISO di sebuah pabrik ya. Itu barangnya, misalnya dari bahan beli, purchasing, beli barang, kemudian masuk ke bagian gudang, raw material diperiksa dulu sama QC. QC diproduksi, kemudian produksi di QC selama in proses, kemudian di final inspection, baru taruh di gudang. Itu kalau di dalam dunia bisnis. Ya, teman-teman, maka langkah pertama adalah sebelum menemukan masalah terjadi, Anda harus bikin dulu roadmap-nya, bikin dulu petanya seperti ini. Supaya gampang mengalokasikan letak masalahnya. Contoh, nanti kita akan contohnya sebagai finishing ya. Kalau orang finishingnya salah misalnya, ya sudah, Anda briefing, lari aja ke bagian nomor 6. Langsung ke bagian finishing, kumpulkan, kita briefing. Ada apa yang salah? Kalau finishing bisa berkaitan dengan apa? Orangnya, tadi kan alatnya, bahannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi teman-teman, sebelum Anda pusing, Anda harus bikin dulu chartnya seperti ini. Bikin bagannya dulu. Supaya gampang mengalokasikan letak kesalahannya. Nah, ini saya ambil contoh yang gampang ya. Saya bacain aja biar cepat.
Sebuah perusahaan ABC bergerak bidang manufaktur ya, furniture. Perusahaan ini memproduksi furniture untuk ruang tamu. Karena begitu pesatnya pertumbuhan pasar, sehingga membuat perusahaan ini menjaga kualitas agar bisa bersaing dengan para pesaingnya. Namun pada kuartal akhir 2022X ya, ini mengalami penurunan penjualan karena produk nilai cacat pada distributor. Jadi nilai cacat ya. Untuk masalah ini, manajer produksi diminta untuk menganalisa dan mencari akar permasalahannya. Ditemukan bahwa banyak produk cacat disebabkan oleh proses finishing yang tidak sempurna. Ini contoh ilustrasi aja ya. Karena itu terjadi di 1 bulan dimulai dari tanggal sekarang, yaitu tanggal 19 Mei ya, tanggal materi ini dibuat ya. Nah, teman-teman bisa tulis di sini tadi ya, di masalah atau outcome. Jadi adalah furniture yang tidak sesuai standar gitu ya. Nah, nanti Anda bisa breakdown. Nah, ini kalau bedanya apa ya, masalah atau outcome ini bisanya adalah akibat. Anda tarik mundur, beda sama yang tadi. Kalau input proses output Anda dari awal persiapan. Tapi kalau masalah kita ambil dari belakang, dari buntutnya, dari akar masalahnya, baru kita breakdown. Dibagi, sudah mungkin teman-teman tahu ya, fishbone. Dalam fishbone itu ya ada 4 ML ya. Ada pertama materialnya, pertama mesinnya, metode, manusia, dan lingkungan. Nah, di sini teman-teman. Jadi Anda bisa salin furniture yang tidak finishingnya tidak sesuai, gitu ya. Nah, teman-teman, mungkin secara cepat aja saya dari pengalaman aja saya kebanyakan orang kenapa saya pisahkan material sama mesin, metode, manusia, dan lingkungan, karena setiap aspek ini berbeda. Material sama mesin itu Anda bisa komplain atau hubungan dengan supplier. Ya, teman-teman catat, material dan mesin itu hubungan dengan supplier. Contoh saya kan di HRD pengalaman lebih dari 17 tahun gitu ya. Mesin rusak kok komplainnya ke saya. Saya dengerin, saya coaching, saya bilang, "Loh, saya ini orang HRD, saya jagonya di manusia. Saya kalau HRD misalnya kayak saya, ahlinya di atas metode dan manusia." Ya kan, bagaimana kita mengembangkan diri, apa metodenya, apa perlu kita trainingkan, kita panggil ahli gitu ya. Atau lingkungan. Tiba-tiba kita lagi asik mati listrik, misalnya ini mati listriknya PLN nggak supply, ya sudah. Itu nggak bisa kita mau diapain ya. Masalah itu timbul di eksternal lingkungan, ya sudah. Kita banyak-banyak doa ke satu, atau kedua kita approach ke instansi terkait gitu ya. Jadi kalau saya katakan yang saya kasih warna kuning adalah faktor-faktor yang kadang-kadang di luar kendali kita, ya. Nah, ini contohnya aja. Kalau saya ambil, Anda boleh print screen, tapi nanti materi nggak bisa dibagi oleh Ibu Yohana ya. Akibatnya sebagai contoh dari studi kasus tadi, finishing tidak sempurna ya. Apa bendanya? Finishing ya, finishing furniture. Apa penyimpangannya tidak sempurna? Saya buat yang gampang ya. Kalau dikaitkan dengan material, kemungkinan panis baru. Nah, Anda modifikasi panis baru mau lebih murah, tapi ternyata nggak lebih menguntungkan. Hati-hati, bisa kemungkinan. Atau ada SOP baru, ada ISO, saya pernah di ISO quality manager ya. Ada persyaratan baru, mau masuk ini mesti ada syarat-syarat tertentu. Berarti kita harus bikin SOP baru. Itu jadi nggak sesuai standar. Kemudian apa penyebab berikutnya? Orang baru belum ikut training, dia langsung diterjunin tanpa proper di training atau disuruh kerja. Nah, banyak produk cacat. Atau orang lama, karyawannya nggak fokus. Orang lama banyak ada masalah, people problem. Ya kan, masalahnya dengan keluarga atau mungkin ada hal yang di luar teknikal. Ya, itu makanya di sinilah ya, kalau tadi dari bagian saya, karena saya trainer dan HRD, saya menangani yang banyak di 3 hal ini. SOP baru, orang baru, karena nggak fokus, ini bagian saya tuh. Tapi kalau finish baru, bagian mesin, apalagi mesinnya rusak total, ya itu bagiannya produksi ya. Apalagi tadi yang kita bilang, wah kalau yang lingkungan gimana? Kalau mati listrik ya, itu di luar kendali kita. Ya, kapan ada waktu kita bahas ya. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, tidak salah ya. Anda punya, karena udah pengalaman Anda bisa namanya intuisi. Ya, oh oke. Tapi ingat ya, intuisi hanya awal, firasat, feeling. Tetapi Anda harus bicaranya by detail, ya. Karena nanti pada waktu saya akan share lebih detail, ada 11 langkah itu di training yang seperti kayak capital training itu ya. Dan saya akan supaya kan sharingnya waktunya juga pendek ya. Nah, ini saya langsung coba potong kompas aja ya, sedikit aja ya.
sedikit gambaran. Ending dari pengalaman saya selama 30 tahun bekerja sebagai narastor jadi trainer dan konsultan juga, end up semua dari seluruh, lepas nanti ini analisanya ya, tapi saya ingin memberikan Anda sebuah pandangan. Selesai dari problem, semua ada problem itu analisa harus selesai di rencana tindakan. Kebetulan hari ini karena saya rekayasa sebagai ilustrasi, misalnya ketika Anda sebagai seorang manajer produksi tadi, sebagai contoh tadi, Anda mendapatkan kalau masalah itu kemungkinan penyebab ya. Jika penyebab pasti finish baru, maka tindakan itu Anda punya kreatifnya ada dua. Anda bisa kembali ke finish lama, ya, atau Anda modifikasi ke finish lebih baik. Itu. Dan karena ini tadi contohnya di manufaktur, pengalaman saya, siapa yang terlibat? Anda harus libatkan purchasing, karena dia yang bagian beli. Karena juga terjadi kontradiksi. Purchasing mau cari barang yang semurah-murahnya, sedangkan orang teknik mencari barang yang sesuai standar, kadang-kadang nggak match. Bisa jadi penyebabnya. Ya, itu satu. Yang kedua, R&D. Tadi ya, bicara ini kaitan dengan modifikasi finish yang lebih baik. Ya, supaya apa? Untungnya lebih banyak. Nggak masalah. Tetapi Anda juga kunci di nomor 3. Karena saya orang QC, saya bontot istilahnya. Terakhir, QC adalah penentu kebijakan itu. Apakah bisa implementasi secara sedikit? Oke loh, kadang-kadang ya. Tapi secara mass production itu beda lagi. Makanya masalah itu luas banget. Kalau di private project, masalahnya dicoba-coba sedikit, kayaknya untung nih. Begitu mass production, masuk produksi, hubungan dengan lain, perlu implementasi, itu beda yang lain. Kayaknya itu ya perlu dilibatkan QC. Nah, tenggat waktu ini saya cuma contoh aja, karena tanggal 19-22 Mei lah. Ini contoh doang, bisa 3 hari atau 4 hari. Ya, ini kalau teridentifikasi masalah di fase baru. Yang sering terjadi saya temui adalah di SOP baru. Nah, ada tindakannya apa? Anda mungkin revisi SOP. Ya, atau pelatihan SOP. Dan evaluasi. Ini kaitan ya, revisi, pelatihan, evaluasi. Karena pengalaman saya juga 2 perusahaan dapat ISO, ora ISO, kudu ISO gitu ya. Ini kalau kerja tuh kita di mana-mana kerja ya, ISO, ora ISO, kudu ISO gitu ya. ISO itu International Standard Organization, artinya sama, standarnya sama. Untuk tadi ya, untuk membuat manufaktur furniture itu prosesnya ya itu, urut-urutannya seperti itu. Walaupun yang beda apa? Orangnya beda, perkakasnya beda. Ya kayak kita masakan ya, masakan tuh outputnya sama, gado-gado. Tapi kan yang meraciknya, bumbunya apa itu yang membuat cita rasa yang berbeda. Gitu ya, sampai di sini. Nah, PIC-nya adalah kalau revisi pasti harus teknik karena dia sebagai yang penggagas, ya kan, bahannya. Yang kedua adalah bagian produksi. Tadi dialah yang pelaksana sesungguhnya, dan HRD ini ya biasanya kalau saya yang meng-approach ya bagaimana jadwalnya, kapan mereka bisa tukar shift-shiftnya, macam-macam ya untuk menghindari tadi masalah yang lebih luas lagi gitu. Nah, karena ini pelatihan biasanya kasih waktu 3-6 bulan lah ya. Kadang-kadang kan tergantung beratnya masalah ya. Nah, ini biasanya kami kasih gambar seperti itu. Ya, SOP baru. Kalau ketiga, kalau biasanya pengalaman saya, kalau Anda ketemu orang baru, ada harus 2 hal aja sih obatnya ya. Obatnya itulah solusinya mentoring atau coaching. Bedanya apa mentoring sama coaching? Kalau mentoring itu, Anda ketemu masalah misalnya kepada senior to junior. Nah, itu biasanya mentoring. Sampai jadi itu. Misalnya saya mau bikin bagaimana memvarnish, dia mesti sampai jadi. Saya gimana cara motong sampai jadi, ada mesinnya, apa diajarin sampai tuntas tas. Bedanya kalau coaching itu bukan teknis. Coaching itu bicaranya adalah, kok kamu baru kerja 1 jam kok udah hilang semangat sih? Ya, kenapa semangatnya? Kok dia orang lain senior 3 jam, kamu sejam capek? Oh, atau ada proses memang, atau mentor tahu, oke, kamu udah 1 jam ya, saya pengalaman 3 jam, kamu udah 1 jam, aku mau istirahat dulu ya. Ya, jadi kenapa? Jangan dipaksa. Karena saya bisa 3 jam karena pengalaman saya katakan udah 20 tahun. Kamu baru masuk 1 bulan, beda. Itulah proses yang saya alamin ketika saya trainer dan HRD. Makanya ada siklusnya, namanya situational leadership. Orang baru semangat tinggi tapi nggak punya kemampuan, itu level 1 lah katakan. Ada orang yang udah ahli tapi
kesulitan. Nah, tadi dia butuh mentoring atau coaching. Atau yang ketiga, dipindah bagian. Dia agak stres, agak bingung. Nah, itu saya coaching juga. Kenapa? Masalah di support mental. Saya nggak terbiasa, Pak. Saya biasa di bagian A, pindah ke bagian B. Saya biasanya di sini dimutasi atau rotasi. Gitu ya. Nah, itu. Nah, ini saya ambil pengalaman saya. Biasanya, kalau orang baru tuh, dikaitkan dengan teknik, produksi atau mentor atau coach. Ingat, saya hanya bisa jadi coach. Karena apa? Saya nggak ahli produksi. Tetapi kalau orang produksi bisa dua-duanya. Dia mentor juga, dia coach juga. Beda itu ya. Nah, ini contoh aja Mas Agus, cuma contohnya kurang lebih ini 3-6 bulan lah ya. Nah, yang paling tidak mudah adalah kalau teman-teman ngalamin sebagai pemimpin ya, Anda ketemu karyawan yang nggak fokus. Itu obatnya konseling. Beda banget. Bukan nanya, kamu dapatnya berapa? Kamu nggak bisa di mana? Di proses mana? Enggak, pertanyaannya beda. Pertanyaannya, ada apa? Apa yang membuat Anda tidak fokus? Ada masalah apa yang membuat Anda tidak bisa bekerja seperti biasanya? Dibandingkan bulan lalu, kamu tuh bisa dapat 10 misalnya. Kok sekarang dapatnya 9? What happened? Aya naon? Gitu ya. Pertanyaannya beda ya, teman-teman. Ya. Atau lagi tadi ada rotasi kerjaan ya. Maka di sebuah bank atau apa atau di pabrik itu sering ada rotasi pekerjaan supaya apa? Kadang-kadang orang itu juga udah ahli sih, tapi karena kalau kadang-kadang terus bosannya itu ada. Nah, kadang-kadang rotasi itu penting. Makanya itu tugas HRD lah yang merotasi. Kedua, bicara kemarin waktu 2 tahun ini kita alami pandemi ya. Mau nggak mau orang dilatih supaya apa? Bisa menempatkan tadi kompetensinya apa nih? Makanya teman-teman jangan tutup kompetensi. Oh, saya di bagian arsip dulu. Oh, jangan tutup. Ada bagian arsip, kuasai cepat-cepat arsip. Anda move ke bagian leadership. Karena leadership bisa pindah kemana aja. Arsipnya itu background-nya. Setelah pengalaman 5 tahun, Anda ganti. Ajukan kepada atasan Anda. Pak, boleh nggak saya tertarik setelah arsip? Boleh nggak saya ke bagian misalnya pembinaan misalnya? Oh, boleh. Boleh nggak saya jadi mentoring? Oh, boleh banget. Boleh nggak saya jadi coach bagi orang lain? Boleh banget. Ya, makanya itu biasanya atasan atau HRD. Kenapa? Ya karena ini kembali niatnya harus lebih enak dari orang itu sendiri ya. Kuncinya teman-teman, sebelum saya tutup sharing saya, ya nggak apa-apa bocor-bocor lah ya. Sebelum saya tutup sharing saya, kuncinya lebih baik mau ikut coaching, konseling, mentoring, pengalaman saya, karena sudah pengalaman dari 7 tahun sebagai coach, saya mengalami coaching itu sudah 300 orang, 700 orang ya, sampai nggak bisa dijelasin dah. Inti sarinya harus dari niatnya dia. Orang bilang ikhtiar. Kalau nggak ada ikhtiar dari dia, mau di coaching nggak, mau di mentoring, mau di training, mau diapain, itu akan masalah yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau masalah sesungguhnya apa yang terbesar adalah masalah paradigma, masalah niat dari orang itu sendiri. Bahkan orang bilang kan orang tidak akan berubah nasibnya kalau dia tidak mau mengubah tindakannya atau pemikiran dia sendiri. Itu aja dari saya. Oke, ya. Nah, kalau ini karena tadi problem solving-nya. Sekarang saya tambahkan sedikit langkah kreatif. Nah, kreatif maksud saya adalah di sini kreativitas adalah kita nggak jauh-jauh ya, bukan bicara inovasi. Saya kreativitas ini adalah bicaranya dengan sumber daya yang ada, dengan tujuan yang diminta oleh atasan atau target, kita pikirkan bagaimana caranya supaya kita tetap capai target tapi dengan cara yang hemat. Jadi kuncinya kreatif adalah 2. Silakan catat teman-teman ya. Efektif dan efisien. Efektif artinya saya tetap dapat target. Oke. Saya pertama masuk kerja, pokoknya nyampe dulu deh. Wah, berapa misalkan tadi dapatnya orang 10, standar 10 saya dapatnya 5. Saya nggak kecewa. Karena saya orang baru 5, tapi saya tinggalkan jadi 6. Gimana ya supaya dapat 6? 7, 8, 9, 10. Setelah dapat 10, apa? What next? Dapat 10, bahan mana yang biasa hemat? Tetapi kualitas terjaga. Itu teman-teman. Efektif dulu mendahului efisien. Dari 5, 6, 7, 8, 9, 10, dapat 10. Setelah dapat 10, baru kita pelan-pelan. Oh, proses ini harus kita kurangi nih. Ergonomis. Oh, nggak usah gerak situ. Kalau gitu, saya harus bikin daftar WA. Ke teman bikin WA group supaya informasi bisa di-capture dengan banyak orang. Supaya informasi lebih cepat. Nah, itu salah satu kreatifnya. Terus, bahan yang
bisa tektokan dengan bagian purchasing yang dikunci. Misalnya kenapa kunci dolar, misalnya dolar kan turun dikunci supaya apa? Supaya saya bisa dapat bahan yang bagus tapi harganya nggak fluktuatif. Itu salah satu kreatif. Ya itu yang bisa kami lakukan ya. Nah, sekarang singkat nih saya contoh di print screen aja, saya akan baca mungkin nggak karena waktu ya. Furnish baru ya Anda bisa dengan R&D, aplikasi pilot project dengan view sampling, bisa ya review, beli sesuai kebutuhan, membeli itu tadi ya. Artinya apa? Ya coba-coba dulu, jangan langsung beli secara masif gitu ya. Kedua, kalau SW baru ini bagian saya deh. Ya ini contoh aja. Kalau orang baru tadi udah persis mentoring coaching, karena emang kenapa mentoring coaching ini tetap sama? Karena mentoring dan coaching itu adalah proses kreatif. Artinya kreatif artinya apa? Kita membangun kesadaran dari dia, membangun komitmen dari dia. Ya, orang bilang kalau Anda kasih orang ikan, dia akan makan 1 hari. Tapi kalau Anda ajarin dia cara mancing, dia akan makan seumur hidup. Itu filosofi dari zaman jebot ya, Konghucu ya. Dari zaman ribuan tahun yang lalu. Ya, artinya apa? Kalau kita kasih dia ikan terus, oh kurang ini, nih kamu ini problemnya nih obatnya ya. Oh gini nih obatnya ya. Ya tiap hari ya kalau kita orangnya 1, kalau Anda membawai 5 orang ya, Anda bisa ajarkan 5 orang yang supaya netes kemana ke 5 ke 50 ke 200 ke 1000 begitu. Kalau tidak organisasi nggak mandek. Maka jadi problem di kita, kita bersyukur, oh ya problem kita, masalah kita enggak di departemen kita. Salah. Departemen kita nggak masalah, tapi menjadi masalah di diklat kita atau di perusahaan kita atau di instansi kita. Itu yang perlu teman-teman paradigma yang perlu kuasain, bahwa masalah di kita ini beres, belum tentu beres di tempat yang lain yang lebih besar. Ya, dan tadi konseling atau relasi pekerjaan itu tinggal dicari. Inti sarinya adalah kalau misalnya saya mau pindahin dari orang produksi ke misalnya ke bagian workshop gitu ya, saya mesti ngomong dulu ke bosnya. Anda mesti ngomong nih para pemimpin, ya, para supervisornya, para pemimpin harus ngobrol dulu. Aku punya 1 orang lebih nih, dia pinter banget, dia pengen jajal kemampuannya di workshop. Boleh nggak? Boleh. Atau kalau boleh pinjem nggak? Magang, istilah kan ada banyak tuh sekarang istilah pemagangan. Atau kalau nggak pindahin sekalian, oke pindahin sekalian. Nah itu Anda harus ngobrol dulu sama atasannya, nanti HRD tinggal jadi eksekutornya. Itu ya. Dan teman-teman semoga bermanfaat dan saya stop dulu. Silakan dipoto-foto dulu hal-hal yang mau Anda tanya jawab. Silakan saya karena waktu saya langsung aja kembalikan ke host. Silakan yang mau tanya jawab ya silakan langsung chat atau open mic. Silakan. Baik, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya bisa langsung tulis di chat box atau ingin bertanya langsung juga boleh. Ya. Mudah-mudahan nggak kecepatan ya. Ini memang crash program ya. Saya pertahankan ini atau kita interaksi atau saya stop share. Atau foto dulu ya. Tolong di print screen dulu, pakai potret dulu, pakai HP kalau mau nanya-nanya supaya jadi yang saya bedah adalah masalah proses. Oke, tanda tangan ada Praheni, silakan siapa aja. Ada 3 orang ya. Praheni, Ayah, Eni. Tadi Praheni dulu deh, silakan. Silakan Praheni mau nanya ya. Di luar topik ini nggak boleh ya, nggak apa-apa. Tapi saya udah coba paparin dari awal sampai akhir tuh tentang masalah dan kreativitas. Mumpung ya, saya coaching juga, mentor juga, dan saya juga pembina UMKM juga. Ayo, mumpung kita ada waktu, kita ngobrol-ngobrol yuk. Ya, ada yang ingin ditanya? Ya, ini kok tangannya doang. Silakan open mic atau ketik di kolom chat. Langsung silakan. Kalau enggak yang open langsung siapa aja terbuka. Ya, ini kesempatan langka. Jadi Bapak Ibu bisa ungkapkan ada contoh masalah pribadi boleh, apa di dalam maksud saya adalah di instansi sendiri boleh, tapi kita nggak sebut nama ya, kita murni belajar, kita nggak bicara kalaupun ngomong bicara ini masalah si X ya kan, ini ada apa atau nanya ya. Sekali lagi kita murni belajar, tidak nyebut nama, nyebut apa, siapa, kita murni sama belajar untuk peningkatan diri ya, bukan untuk gibah, untuk apa enggak lah ya. Boleh ada yang mau nanya silakan. Ya kalau bisa teknikal nih. Kita masih punya waktu kurang lebih 10-15 menit. Silakan. Ya, kan saya nggak bisa memenuhi semua keinginan Bapak Ibu nih. Ayo, silakan nanya.
Yang tangan nih, bagaimana nih tangannya? Apa tadi naik atau turun? Saya aja, Pak. Oke, Ayah, gimana? Apa yang ini tanyakan Ayah? Baik, Bapak sedikit ini sih, tapi masalahnya ke kepemimpinan ya, Pak ya. Oke, Kalau leadership ya, oke. misalnya, ya, kalau misalnya anak baru, biasanya yang saya lihat kalau misalkan ada karyawan baru itu kan biasanya akan lebih apa ya, lebih takut lah sama leader atau pemimpinnya gitu. Tapi kan kalau yang orang-orang lama biasanya ada yang tetap hormat, ada juga yang apa ya, kurang begitu. Nah, gimana caranya membuat mereka itu satu frekuensi gitu, dalam artinya kita tuh jadi leader itu yang bukan ditakuti ya, tapi lebih yang disegani gitu, Pak. Gimana caranya kira-kira? Oke, terima kasih. Saya akan jawab ya. Leadership saya ketik ya di kolom chatnya. Leadership itu adalah pengaruh. Atau leadership sama dengan influence ya. Kalau Maxwell mengatakan leadership sama dengan influence. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang mencapai target tadi. Yang pertama harus Anda lakukan adalah tadi, planning dulu. Saya orang baru, semua pasti grogi ya, jangan kata Anda. Saya aja tadi, training hari ini aja saya persiapan. Berarti nomor satu, Anda harus persiapan. Mau leader, mau apa, mau udah 30 tahun, 20 tahun. Untuk training ini aja semua persiapan. Jadi Anda siapkan dulu. Minta sama atasan Anda dukungan. Pak, saya orang baru, ya kan. Pertama dukungan. Pak, Bapak minta target sehari kan, KPI-nya segini. Saya punya orang seperti ini, Bapak udah lebih tahu juga. Dan proses seperti ini. Saya akan coba ya Pak. Tapi target saya nggak kurangin. Tapi kalau saya ada bahan, orang, atau proses ini, saya diskusi ya Pak. Pertama itu langkah pertama. Dapatkan restu atasan. Ya, nanti akan nyambung kalau Anda ikut lagi di training saya kedua, how to understand body language, nanti saya akan singgung lebih dalam lagi. Kedua, ya, Anda kalau kebetulan anak buah Anda senior, rangkul dia. Pakai sisi kemanusiaan. Jangan lihat sisi Anda kan berarti diangkat kan dinilai atasan mampu, betul ya? Technical biasanya. Tetapi Iya, betul. Anda hadapi senior itu dia pengalamannya lebih banyak. Tetapi orang bilang kita nggak tahu ya. Mohon izin ya, apalagi ke Bapak Ibu yang banyak ke instansi. Kalau saya dulu di HRD kalau HRD sama di bagian lebih bebas teman-teman. Di swasta tuh lebih bebas. Asal kemudian bekerja bisa, itu orang bilang ya walaupun nggak gampang juga, tapi pasti bisa ada kemungkinan. Tapi mohon izin ya kepada Bapak Ibu yang kerja di instansi birokrasi itu nggak bisa, nggak gampang. Contoh, mau naik level mesti S1 pengalaman bertahun, mesti S2. Makanya ada yang S2 jual ijazah palsu. Nggak tahu nih contoh aja. Atau ijazahnya ya pokoknya cara gimana berjuang bisa dapat S2. Padahal dari segi kemampuan dia biasa aja. Tapi syaratnya itu tadi persyaratannya di inputnya. Saya nggak bisa mengatakan itu orang bilang ya sistem itu bekerja untuk semua orang. Nah Anda tadi kreatifnya kalau gitu ya Anda kalau mau niat ya. Ternyata Anda berhasil dapat S2 atau Anda lulusan luar negeri dapat beasiswa S2, jebret. Tahu-tahu jadi atasan. Anda memimpin S1 yang sudah berpengalaman kayak saya 20 tahun gitu. Pengalaman gue lebih jago, prosesku lebih tahu, orang lebih apa. Nah, cara pendekatannya Anda menang dari segi akademis, tapi kalah dari segi pengalaman. Maka itu Anda ajak dia ngopi-ngopi bareng. Ya, orang bilang, maaf ya, mohon izin ya, pakai istilah ya, sidang isbat lah ya. Isbat kalau orang laki-laki isbat, isapan rokok sebatang. Isbat, ya. Ngobrol-ngobrol. Kalau ibu-ibu, ya ngobrol-ngobrol, jalan-jalan ke pasar atau ke mall. Ya, ada pendekatan. Bu, kenalkan, saya Suryani orang baru. Ya, atau Pak, Bu, saya orang baru. Bapak pengalaman di sini, saya baru pindahin. Aduh, mohon deh, saya pindah jauh-jauh dari daerah dari A ke B, ya kan? Jadi pengalaman Bapak udah tahu prosesnya, pengalaman jalan juga saya masih diantar supir, boleh nggak? Kita bekerja sama yuk. Nah, itu satu cara pendekatannya. Kebanyakan kita pemimpin merasa gengsi. Saya pemimpin. Kalau saya dekatin anak buah jatuh dengan nama saya. Salah itu. Teman-teman, kalau dulu kan apa? Itu paradigma lama. Dulu orang bilang, kalau jadi pemimpin jangan dekat-dekat sama anak buah. Nah, sekarang terbalik loh. Kalau Anda nggak dekat sama anak buah,
itu Anda bukan pemimpin. Kenapa? Anda problem kepribadian. Justru anak buah kalau tahu Anda dekatin dia. Anda punya 4 anak buah. Tadi kan si A, si B, si C, si D. Si A itu orang baru. Ya Anda pakai cara mentoring. A, sini. Ya, kamu kerjakan ini ya. Lihat nih tadi ya input plus outputnya kau pelajarin 1, 2, 3, 4 pelajarin. Nanti sore report ke saya. Seminggu report ke saya. 1 bulan report ke saya. Caranya si A begitu, orang baru. Si B udah pengalaman 2 tahun. Masa harus suruh didik lagi? Oh iya, kamu nanti sore lapor. Capek deh. Kalau lapor, kamu gimana? Langsung ngomongnya beda perkataannya. Kamu target udah sampai belum? Udah. Oh, ada kendala apa enggak? Beda kan masalah dengan problem. Oh iya Pak, kendalanya mesin cuttingnya. Oh iya, kamu udah hubungin bagian engineering belum? Atau produksi? Sudah. Sudah. Kamu laporin aja, follow up ya. Kalau ada problem, kasih tahu saya. Sama si B beda approach-nya. Kenapa? Dia udah pengalaman ngapain. Sama si C, ya, katakan dia masalah problem. Bro, kamu bisa 10 kok 9 nih. Ya nih Pak, lagi bete. Bete kenapa? Butuh titik tayang. Kenapa? Isi pulang kampung tuh. Kayak si apa ya, Pak Duri. Pak Duri pulang kampung. Waduh, kangen. Waduh, kangen ya kangen, tapi kok dibawa ke pekerjaan. Nyantai aja. Udah kita ngopi-ngopi bareng dulu. Ya kita ngobrol. Ya kita konseling. Oh, dia merasa diperhatiin sama kita. Approach-nya. Yang paling enak terakhir level keempat ya. Dia tahu tinggal apa. Oke, nggak usah ditanya. Tahu pagi-pagi udah ngelapor. Pak, lapor Pak. Semua beres banget ya. Kecuali bagian begini. Oh iya, kamu bisa tanganin. Bisa Pak, minta restu ya Pak. Minta WA, saya ada WA bagian ini Pak. Saya udah email bagian ini Pak. Tinggal restu ya Pak. Nanti kalau orang nanya, Bapak approve. Oh siap. Itu udah level bagus lagi tuh. Nah, Anda lihat ya, pertanyaan Anda kalau dikatakan dengan problem orang, itu jawabannya. 4 level apa? 1, yang tadi kan Anda mau catat boleh. 1, telling. Catat ya 1. Nomor 1, rumusnya telling. Anda kasih tahu. Karena dia nggak tahu. Yang kedua, itu coaching atau mentoring. Tadi kan, diperhatiin aja. Diopeni tapi nggak diambil alih. Yang ketiga, disupport. Aduh Pak, pekerjaan baru, ya kan, pindah area baru, teman baru, sebab baru. Nah, udah dong, kita teleponin atau chit-chat di telepon atau WA, aduh kamu sabar ya. Tapi kan ini kita demi masa depan kita juga, demi karir kamu juga. Nah, itu cara kita memotivasi. Yang keempat, Pak, siap. Thank you Pak, supportnya. Kenapa? 3 bulan sudah happy Pak. Ada malah dapat Pak, dapat pasangan baru Pak, bahkan mau menikah. Wah, itu orang bilang bonus lah ya. Contoh aja ya dari saya. Ya. Oke, teman-teman, mudah menjawab ya. Tapi cara saya adalah itu. Satu yang penting adalah Anda harus melatih. Kayak hari ini thank you banget Anda kumpul. Bahwa dari kita lahir sampai ke liang lahat, satu yang nggak akan hilang. Pengembangan diri. Pengembangan diri adalah hak kita dan tugas tanggung jawab kita. Nggak bisa kita bilang, saya nggak berkembang gara-gara atasan. Siapa? Atasan juga baru-baru mikirin kita. Saya nggak berkembang gara-gara sosialnya begini sih. Temannya begini sih. Siapa? Siapa yang minta Anda bisa berteman sama orang gitu? Oh, preman tobat apa? Ya itu saya lagi ya, itu film ya. Menurut saya kembali kalau ke dunia nyata, Anda siap mental nggak? Kalau nggak siap mental, ya mending salaman apa selesai. Anda fokus kembali ke pekerjaan Anda dan keluarga Anda. Karena ingat ya, aku tiap hari nggak nonton ya gitu ya. Tapi ingat, antara film itu kan sama kenyataan, ya kan? Atau Anda bilang gampangnya, enggak. Saya bilang sih digampang-gampangin. Tapi menurut saya mengubah seseorang itu nggak gampang. Tadi saya sesuai target saya, ikatan akhir saya adalah mengubah perilaku dong loh, bukan karakter loh. Mengubah perilaku seperti yang kita inginkan tadi pendekatannya 3 sampai 6 bulan. Karena nggak bisa dipungkiri lah mereka akan merasa kok anak lebih muda pimpin saya, tahu apa dia itu. Oke, saya pikir masih ada 1-2 pertanyaan lagi. Terima kasih sudah menjawab ya. Silakan. Ya, mumpung. Terima kasih Pak. Oke, Ada makasih ya. pertanyaan di chat, Pak. Ya. Boleh dibacain deh. Bagaimana cara menyelesaikan jika Anda tidak mau tahu kerjaan bawahannya, masalah bawahannya seakan-akan bawahannya biarkan kerja sendiri. Ya, tadi saya bilang, berarti Anda nggak bisa nolak ya. Saran saya adalah Anda nomor 1, sabar dan tawakal. Karena itu pekerjaan atasan bawahan itu orang lagu lama, mau di perusahaan mana, mau di instansi manapun, termasuk saya.
satu hal yang bisa kita lakukan adalah Anda nggak bisa mengubah atasan. Itu urusan dia. Tapi Anda bisa mengubah pendekatan Anda kepada atasan. Ya, kalau Stephen Covey mengatakan di 7 Habits of the Most Highly Effective People, jadilah orang yang proaktif. Proaktif artinya apa? Bapakku maunya nggak mau tahu ya orangnya. Kalau gitu dia mau tanya, Pak, Bapak tadi targetnya mau apa sih? Saya pokoknya nggak mau tahu, pokoknya bagaimanapun lu malang melintang, kaki di kepala, kepala di kaki. Pokoknya target 100%. Oke. Dengan cara bagaimana, Pak? Terserah kamu. Bahannya gimana, Pak? Terserah kamu. Ya sudah ya, Pak. Sudah. Anda problemnya ada menjadi masalah apa? Kalau Anda tadi, Anda tipe yang A atau tipe 1, Anda nggak punya pengalaman, ya udah, atasan lengkap sudah penderitaan. Atasan nggak mau tahu, bawahan nggak bisa, udah. Masalah dua-duanya, masalah instansi atau masalah perusahaan atau masalah besar. Justru terbalik. Kalau atasannya diktator, terlalu ngedikte, Anda maunya bebas. Masalah juga. Gua tuh pengalaman 10 tahun, tapi itu orang baru tuh, mentang-mentang di luar negeri. Kurang ajar deh. Masa? Sampai kencingnya, cepet ya, 10 menit ya. Waktu, sampai kencingnya diatur. Sampai istirahat aja, nggak boleh lama-lama. Nah, itu kan makanya saya lagi, teman-teman. Saya buka dengan masalah itu bener banget, banyak banget istilahnya. Karena teman-teman hati-hati, Anda mesti tahu, lupakan definisi menurut saya. Anda tahu adalah masalah adalah ketika harapan Anda tidak sesuai kenyataan itu. Termasuk terakhir ya, sebelum kita closingnya. Bagaimana hubungan Anda dengan suami sama istri? Teman-teman, atasan nggak suka bisa Anda ganti, Anda pindah. Tapi pertanyaan saya, istri, anak, keluarga Anda bisa ganti nggak? Enggak. Ayo. Wah, Pak, gampang, Pak. Cari yang lain. Tunggu dulu. Kita bicara ya. Ini nggak boleh gampangin loh ya. Ini sekali lagi, walaupun izinnya pokoknya panjang ceritanya. Saya akan kalau saya ya. Jadi yang Anda bisa ubah adalah pendekatan Anda. Diri Anda yang berubah pendekatannya. Oh, saya aja terus terang sekarang masih belajar jujur. Sama istri saya beda, sama anak beda. Anak mesti tahu, oh saya mau daftar nih kuliah begini di pingpong admin. Biasalah saya bilang, orang kerja ya gitu. Tapi aku belum kuliah, ini nggak bagus. Memang kamu udah kuliah aja belum, sok ngatur. Saya bilang, mimpi juga belum. Ya, kita harus coaching dengan sampai dia jengkel-jengkel. Tetap kita sebagai seorang ayah, kadang gemes juga sih, keluar tangan besinya. Kamu tuh nggak patuh apa-apa, misalnya. Gitu. Tapi ya manusiawi, Bapak Ibu. Tapi Anda harus tahu ada remnya. Oh iya ya. Kalau anak terlalu dikerasin nanti nggak ada hubungan. Nanti ya saya udah 52 nih misalnya. 18 tahun lagi saya udah tua renta. Anak kita bilang, apa yang kamu tanam kamu tuai. Ya, ini menarik teman-teman. Sekali lagi ya itu prinsipnya. Tanam tuai. Anda tanam padi, dia tuai padi. Anda tanam jagung, tuai jagung. Kalau Anda tidak menanam apapun, nah atasan tadi, saya nggak mau tahu, ya dia pasti nggak tahu. Kalau ada anak buahnya yang pinter, sempat pindah, dia akan pindah, nanti dia akan ketemu. Ya orang bilang, atasan, direktur, yang bisa nyuruh-nyuruh, maaf ya, sama pemula-pemula begitu. Wow. Ya itulah kadang-kadang saya jadi HRD, itulah sebagai penjembatan. Mudah-mudahan itu cukup manfaat ya, karena saya tahu ini cukup panjang teman-teman Bapak Ibu mau sembahyang udah jam 6:05. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya mungkin satu pertanyaan, kalau tidak saya kembalikan ke moderator. Ada pertanyaan. Waktunya pendek sih. Satu lagi ya Pak. Dari analisa akibat tadi digambarkan bahwa sebenarnya adalah pada manusia metode mesin material. Market, wah itu saya kalau money market itu Anda bisa banyak sih ya, ada tipenya 4M. Itu money market itu biasanya ke bagian marketing tuh. Ya, itu saya nggak bahas itu. Itu topiknya berbeda lah. Kalau saya memang batasin dengan yang keseharian kita nih, kan rata-rata saya anggap ini umum ya. Kalau saya bicara money, keuangan, nanti Anda alasan lagi. Kenapa lu nggak kerja, nggak punya modal? Karena nggak punya modal. So, bukan. Niat aja tadi. Pak, saya nggak punya modal, Pak. Anda mendekatin, Anda mau buka catering. Dekatin sama ibu-ibu dulu, temanan dulu, icip-icip dulu. Apain kalau memang punya suka catering, Anda nggak butuh modal. Kalau udah tahu cara jualan, butuh permodalan, Anda atau kan jadi perantara. Aku punya temen tuh. Ya kalau mau
tahu Anda nonton film, walaupun agak datar sih nonton film, itu Keluarga Cemara 2 deh. Ya, bisa jadi perantara. Dia nggak bisa masak, tapi dia jadi perantara. Ya, itu kalau bahas panjang lah ya. Tapi saya bisa mengatakan dalam waktu 1 jam ini sulit. Ya, tapi saya membawakan ada yang umum tentang HRD, tentang material ya. Kalau money, kalau bicara uang semua akan bilang itu alasan klise ya. Kan nabung kok. Saya 30 tahun kerja itu nabung kok. Punya apa-apa. Saya nabung dari gaji 250.000, nabung 50.000, nabung 150.000, sampai terus target mau punya rumah. Oke. Ya, sama. KPR BTN juga. Bayar tapi nyicil. Nggak ada yang instan ya. Tahu-tahu punya rumah besar gitu. Nggak, saya dari tipe 36, tipe 45 itu semua ada proses. Ya, saya nggak pernah lihat duitnya. Jadi modal 21 jual buat DP tipe 36 jual buat DP 45. Itu lunas menjelang 2 tahun lalu, menjelang gocap. Is oke lah, jangan takut ya. Nabung rumah mah 15-20 tahun ya itu. Makanya tapi KPR BTN lah. Ya, kalau yang lain kan fluktuatif. Kalau saya pengalaman BTN itu bunganya sekarang nggak tahu ya, beda ya. Kalau dulu harga rumah masih murah ya, itu cicilan 200.000 aja sampai berapa tahun, sampai nggak berasa. Itulah kalau bicara uang ya, tapi saya kaitkan dengan masalah dan kaitan nilai money lah, tapi dengan kita aja. Kalau bicaranya marketing, bagaimana tentang startup, bagaimana bakar-bakar duit, bagaimana itu terlalu jauh lah. Saya nggak pengalaman juga, cuma dapat pengetahuan ya bahwa sekarang startup itu adalah bakar-bakar duit ya. Anda suka kan Gojek bakar duit ya kan, dapat diskon, dapat apa semua, itu semua pemanis semua. ATM sekarang juga kalau dia pun IPO pun saham, itu kan saham dia mengatakan nggak tahu sampai kapan untungnya. Nah, statementnya jelas tuh. Artinya apa? Ya kalau Anda tetap mau beli, berarti Anda mendukung. Nggak apa-apa, tapi itu anggap kalau Anda pemain saham ya, kalau bicara keuangan, uangnya uang dingin ya, uangnya tidak diganggu oleh suami istri. Misalnya Anda nabung tadi, ya ada uang lebih 1 juta ya, invest 1 juta. Kalau hilang ya udah, ya wis, namanya belajar, namanya itu. Ya, kalau bicara keuangan itu yang dikit-dikit ya, yang kaitan dengan KPR, kaitan dengan investasi. Kalau mau kepanjangan, nggak cukup 1 jam. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Surya untuk materi hari ini. Sebelum penutup, kita akan ada games quiz interaktif Bapak Ibu yang berhadiah voucher training di talent. Ya, silakan. Ada daftar. Cek. Ada ibisi. Cek. Baik, Bapak Ibu, kita akan main game quiz interaktif. Ada beberapa pertanyaan, ada sekitar 6 pertanyaan. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab lewat chat box. Nanti untuk 3 orang skor tertinggi akan kita berikan voucher training senilai 1 juta rupiah. Kita langsung mulai saja games-nya, silakan. Link. Boga Bahari adalah sebutan lain untuk istilah. Bapak Ibu boleh langsung menjawab di chat box. Chat box.
Oke, ada Bapak Rizky. Pak Rizky, boleh di-unmute dulu jawabannya apa, Pak? Pak Rizky sudah jawab. Pak Rizky. Oh, Ibu, sorry Bu Rizky. Iya, Silakan jawabannya, Bu. boga bahari mungkin makanan laut, hidangan yang dari seafood seperti seafood gitu. Seperti seafood. Kita boleh lihat jawabannya? Ya. Ya, jawabannya seafood. Bu Rizky, benar ya? Oke, baik. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Ruang peralihan dari area luar menuju ruang dalam rumah ada 5 huruf. Silakan Bapak Ibu bisa menjawab di chat box. Oke, ada Bapak Nur Alif. Silakan Pak Nur Alif, jawabannya Pak. Nur Alif Teras. Ahmad. Mungkin jawabannya teras ya, Mbak. Kita lihat jawabannya. Betul, teras, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Selamat. Kita ada tebak kota. Cluenya sesuai gambar. Silakan menjawab di chat box. Terang. Oke, ini ada Ibu Safrina. Silakan Ibu Safrina, jawabannya apa, Bu? Jawabannya Lampung. Ya, betul sekali, Ibu Safrina. Jawabannya Lampung. Boleh dibuka jawabannya? Ibu sih Selanjutnya. kreatif nih. Iya, Pak. Selanjutnya pertanyaan keempat. Tari apa yang paling menakutkan? Ya, Bapak Ibu, silakan jawab di chat box. Ada yang jawab tari reok, tari kecak. Oke, masih belum. Oh, dijawab nih. Betul. Mungkin yang paling mendekati ada Pak Aya. Hari apa itu loh? Ada yang jawab cutari ya, Bapak. Tari ular. Oh, ini ada jawaban yang benar adalah Ibu Nining. Ibu Nining Yuliana, boleh jawabannya, Bu? Jawab nih kene enggak. Kan Ibu Nining. Ibu Nining. gitu. Tari ular. Ibu Nining, kalau Ibu Pak Doni Kristiawan. Iya. Iya. Langsung ngetek. Taring harimau. Pak Doni, silakan jawabannya Pak Taring Doni. harimau. Taring harimau. Taring Betul, Pak harimau. Doni, taring harimau. Terima kasih. Jawabannya adalah Iya loh, Mas. taring Aku kira harimau. iso loh. Oke. Iya, Pertanyaan selanjutnya, Aku kira pertanyaan kelima itu adalah, oke, tebak urutan lirik lagu nasional. Ini judul lagunya Mengheningkan Cipta, jadi Bapak Ibu tebaknya misalnya ABC atau diacak. Nah, itu sesuai dengan tebakan liriknya. Oke. Jawabannya dapat ditulis di chat box. Aku rasa.
Sudah rasa soal anaknya. Mumet aku. Landai sore. Malah hilang. Baik, Ibu Safrina, jawabannya apa, Bu? CAB. Oke, mungkin boleh sambil dinyanyikan, Bu. Aduh, bareng-bareng ya sama Mbak ya. Oke, baik. Kau cahaya Kita bagi Indonesia merdeka. Baik, kita buka jawabannya. Betul, CAB. Apakah ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-6. Jaringan elektronik seluruh dunia. NRT. Elektronik seluruh dunia. Jawabannya boleh ditulis di chat box, Bapak Ibu. Internet. Boleh di. Ini ada Pak Doni Kristiawan. Silakan Pak Doni jawabannya. Internet. Internet. Betul, Wah, kita lihat betul. jawabannya. Selamat. Oke, jawabannya internet. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Surya atas materi hari ini. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Dan untuk teman-teman semua, untuk training di hari Senin, kita akan membahas mengenai happy worker, productive worker. Teman-teman semua jangan sampai ketinggalan. Demikianlah telah kita lalui rangkaian acara PSUIS Learning Academy. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu semua. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, jangan lengah, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan dan cuci tangan, serta selalu tetap kreatif dan produktif. Baik. Saya Yohana, beserta tim yang bertugas hari ini, pamit undur diri. Semangat sore. Sore hari. Semangat sore semuanya. Sore. Malam. Sore hari naik Metro Mini, pergi bareng bersama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di Sama-sama. Senin. Terima kasih. Sama-sama semua. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Malam.